Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kenalkan, nama saya Oscar Oli dengan NPM 215014341 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Terdapat 5 indikator pembelajaran, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua, mampu menjelaskan fungsi bahasa Indonesia. Yang ketiga, mampu menyebutkan dasar yudisi bahasa Indonesia. Yang keempat, mampu menjelaskan sejarah kelahiran bahasa Indonesia. Dan yang kelima yaitu mampu menjelaskan politik bahasa Indonesia. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu ada dua kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama sebagai bahasa negara dan yang kedua sebagai bahasa nasional. Yang kedua yaitu dalam hal fungsi, bahasa Indonesia menjadi indikasi dan kebanggaan bangsa. Alat pengantar bahasa Indonesia, pendidikan wajib digunakan dalam bidang pendidikan, pemersatu bangsa dan mengembangkan kebudayaan daerah. Meningkatkan bahasa Indonesia berakar dari bahasa daerah sehingga hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah sangat erat. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Seluruh pelayanan oleh pemerintahan wajib menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu dasar yuridis bahasa Indonesia, yaitu di dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian dituturkan kepada aturan-aturan selanjutnya. Poin 4 yaitu berbicara sejarah bahasa Indonesia tak lepas dari peristiwa Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dalam peristiwa ini, dikukuhlah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu oleh para pemuda-pemudi dari berbagai daerah Indonesia. Maka tanggal 28 Oktober 1928 dijadikan sebagai hari lahirnya bahasa Indonesia dan pasca proklamasi bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa negara. Peristiwa ini cukup mewakili bahwa hadirnya bahasa Indonesia dipelopori oleh para pemuda-pemudi Indonesia dari berbagai latar belakang sosial, namun dengan tujuan yang sama, bersepakat untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi salah satu upaya menyatukan suku bangsa di Indonesia. Tujuannya agar tujuan kemerdekaan mudah diraih. Berikut ini beberapa penjelasan mengapa bahasa Melayu dipilih sebagai pijakan awal bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu stabilitas nasional. Saat itu, bahasa yang paling banyak digunakan oleh orang-orang di wilayah Nusantara adalah bahasa Melayu. Sehingga dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu, maka tidak timbul kecemburuan antar suku. Hal tersebut mampu menjadi stabilitas nasional kala itu. Yang kedua, mampu dipelajari. Ia memang bahasa Melayu merupakan bahasa yang mudah dipelajari dibandingkan bahasa daerah lainnya. Ini terbukti banyak orang asing yang menguasai bahasa Melayu saat singgah di wilayah kerajaan Sriwijaya yang masyarakatnya menggunakan bahasa Melayu kala itu. Dan yang ketiga, banyak penutur. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sebaran bahasa Melayu cukup luas, bahkan dipakai di wilayah Filipina. Salah satu buktinya ialah ditemukannya lempengan tembaga Laugana di Manila. Yang keempat, Riau sebagai pioner bahasa Melayu. Sebab dari daerah inilah standar bahasa Melayu diambil. Dan yang kelima, adanya penjajahan di tanah air Indonesia sehingga perlu bahasa pemersatu antar suku bangsa. Poin yang kelima yaitu politik bahasa Indonesia adalah
dalam bidang kebahasaan dan kesastraan secara nasional yang meliputi bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan penggunaan bahasa asing. Jika menghayati sejarah bahasa Indonesia, betapa luar biasanya pemuda-pemudi Indonesia kala itu. Pengorbanan dan jasa yang tak terbatas nilainya. Semoga para pahlawan dan pejuang bahasa Indonesia mendapat ampunan dan derajat yang tinggi di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sekian penyampaian dari saya tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.